Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lensa Dunia Islam kembali hadir bersama saya Lailatul Mukarramah. Edisi hari ini kabar mengejutkan datang dari Tel Aviv, di mana 4 pejabat tinggi Israel mengundurkan diri dari Kabinet Perang Benjamin Netanyahu pada Ahad 9 Juni 2024. Pengunduran diri ini terjadi di tengah konflik berkepanjangan di Gaza, Palestina. Pejabat yang mundur adalah Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz, mantan Kepala Staf Israel dan pengamat di Kabinet Perang Gadi Eisenkot, Komandan Divisi Gaza Brigadir Jenderal Avi Rosenfeld, dan Menteri Kebudayaan dan Olahraga Israel Hili Troper, yang semuanya berasal dari Partai Gantz, seperti dilaporkan oleh Good Press. Pengunduran diri ini dipicu oleh kegagalan mengantisipasi serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Dalam konferensi pers di Tel Aviv, Ketua Partai Persatuan Nasional Benny Gantz mendesak Netanyahu untuk segera menyerukan pemilihan umum dini. Jangan biarkan bangsa kita terpecah belah. Sayangnya, Netanyahu menghalangi kita mencapai kemenangan sejati. Oleh karena itu, hari ini kami meninggalkan pemerintahan darurat dengan berat hati, namun dengan sepenuh hati. Ia menambahkan bahwa untuk memastikan kemenangan yang sesungguhnya sangatlah tepat jika pada musim gugur setahun setelah bencana 7 Oktober diadakan pemilu untuk membentuk pemerintahan yang mendapatkan kepercayaan diri rakyat dan mampu bertahan melawan krisis. Gantz menyerukan kepada Netanyahu untuk menetapkan tanggal pemilu yang disepakati. Gantz juga meminta Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk mengundurkan diri dari pemerintahan Netanyahu, memujinya sebagai pemimpin yang berani dan tekun serta seorang patriot. Saat ini kepemimpinan dan keberanian berarti tidak hanya mengatakan apa yang benar, namun melakukan apa yang benar. Sementara itu, Brigadir Jenderal Avi Rosenfeld dalam konferensi pers menyatakan kegagalannya dalam menangani perang pada tanggal 7 Oktober, "Saya gagal dalam misi seumur hidup saya untuk melindungi komunitas perbatasan Gaza." Ia menegaskan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perannya, dan sebagai pemimpin Divisi 143, tanggung jawab ada padanya. Pengunduran diri ini mengikuti jejak Kepala Direktorat Intelijen Militer, Angkatan Darat Aharon Halifa, yang mundur pada bulan April lalu karena kegagalan serupa pada 7 Oktober. Pemirsa, perpecahan di tubuh Kabinet Israel semakin meruncing ini terbukti dengan ucapan mantan Menteri Perang Pendudukan Moshe Ya'alon. Pemerintahan Netanyahu yang korup dan imajiner kehilangan legitimasinya dengan kepergian Gantz dan Eisenkot. Pemerintah yang menyebabkan kegagalan keamanan terburuk dalam sejarah kita tidak mempunyai mandat atau keinginan untuk mengeluarkan kita dari krisis ini. Pemerintah tidak dapat mengambil keputusan untuk mengakhiri perang dan membebaskan para tahanan. Di sisi lain, kepergian Gantz dan 3 pejabat lainnya ini membuka peluang bagi para menteri sayap kanan dalam pemerintahan koalisi Netanyahu untuk kini bergabung dengan kabinet perang, termasuk Partai Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Bahkan Smotrich bereaksi terhadap pengunduran diri Gantz dalam sebuah postingan di X. Tidak ada tindakan yang paling pengecut daripada mundur dari pemerintahan selama perang, katanya. Inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Yahya Sinwar, Hasan Nasrullah, dan Iran, yang sayangnya Anda memenuhi permintaan mereka, kata Smotrich, mengacu pada para pemimpin Hamas dan Hizbullah. Pemirsa, perpecahan ini bukan yang pertama kali dan akan terus berlangsung karena hal ini sudah tertulis di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 64. Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pemirsa, demikian berita utama Lensa Dunia Islam edisi hari ini. Saya Lailatul Mukarramah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.